Selamat datang di acara Webinar Corporate Image Award 2020. Kita akan masuk ke sesi acara seminar yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Handi Irawande. Mari kita sambut Bapak Handi Irawande, CEO Frontier Group. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, seluruh audiens daripada acara seminar Corporate Image pada siang hari ini. Tema kali ini adalah mengenai bagaimana strategi untuk meningkatkan corporate image, terutama dalam konteks selama pandemi atau post-COVID pandemik nantinya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, kan? Nah, kalau kita lihat paling tidak ada 6 benefit dari corporate image yang bagus. Yang di atas mungkin di level holding, di level headquarter, yang di bawah mungkin lebih banyak level departemental, misalnya marketing. Kita lihat misalnya corporate image yang bagus, tentu revenue-nya lebih baik dan perusahaannya lebih profitable. Image harus di-treatment sebagai salah satu aset. Sebagai aset yang bagus harus direncanakan dengan bagus. Membangun corporate image tidak mudah. Salah satu yang membuat dia lebih tidak mudah daripada membangun merek untuk produk adalah karena stakeholder-nya lebih complicated. Kalau kita bicara membangun merek, itu biasanya stakeholder-nya hanya satu, yaitu adalah customer atau consumer kita. Itu merupakan salah satu stakeholder yang paling penting. Tapi kalau kita bicara corporate image, stakeholder-nya bukan hanya customer, tapi bisa juga komunitas, masyarakat sekitar kita. Demikian juga kita bicara mengenai supplier. Corporate image pasti dibangun dulu melalui corporate identity, benar? Jadi perusahaan kalau memikirkan, saya mau membangun corporate image, pasti yang dipikirkan corporate identity, apa nama perusahaan saya? Apa logo perusahaan saya? Apa slogan perusahaan saya? Itulah namanya corporate identity. Corporate identity untuk menjadi corporate image, pertama adalah Anda harus menciptakan banyak simbol. Seperti logo, seperti slogan, seperti kemasan. Tapi tidak akan menjadi corporate image kalau tidak dikomunikasikan. Corporate image itu memiliki beberapa dimensi. Dan kita menggunakan 4 dimensi. Yang disebut perusahaan yang punya corporate image yang baik adalah perusahaan-perusahaan yang punya quality. Dimensi pertama, jadi punya product quality, punya service quality, dan kedua adalah performance. Performance dari manajemennya, performance daripada kinerja keuangannya misalnya, dan kemudian responsibility, tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap lingkungannya, dan attractiveness, kemampuan untuk menarik karyawan-karyawan yang berkualitas. Maka dari 4 dimensi ini kita lakukan pengukuran seperti berikut ini. Kita lihat misalnya dari 4 ini kita terjemahkan dalam berbagai atribut. Nah, di slide berikut ini kita lihat atributnya. Misalnya quality adalah high quality product service, kemudian apakah dia percaya, trustworthiness, kemudian kita bicara performance adalah good management, terus company growth-nya, terutama dalam konteks financial-nya, kemudian responsibility tadi, social responsibility, dan juga environment-nya, kemudian attractiveness, kemampuan kita untuk menarik karyawan-karyawan yang berkualitas sebagai tempat yang sangat ideal, di mana orang-orang karyawan-karyawan berkualitas ingin bekerja di satu perusahaan tersebut. Itu pasti akan menciptakan dalam jangka panjang corporate image yang baik. Dari 4 pengukuran ini, mari kita lihat hasilnya di tahun 2020 ya. Saya sharingkan beberapa hasil. Kita lihat, saya ambil dari indeksnya market leader. Yang menarik misalnya, Bapak sekalian, dari 2019 dibandingkan 2020, kita lihat ternyata sekali lagi di tengah-tengah krisis seperti ini, dan quality, performance, responsibility, dan attractiveness ternyata sebagian juga mengalami kenaikan dalam hal quality misalnya, dalam hal responsibility, dalam hal attractiveness. Itu menunjukkan apa? Kan? Ternyata memang para winner yang sudah corporate image-nya bagus. Jadi ini saya ambil untuk para leadernya, indeks daripada perusahaan-perusahaan yang leading dalam hal corporate image-nya. Ternyata setiap dimensinya 3 dimensi mengalami kenaikan, tapi jelas memang dalam hal performance kita tahu selama pandemi performanya 90% perusahaan-perusahaan Indonesia mengalami penurunan performance, ya, terutama dalam hal financial. Tidak mengherankan performance relatif turun. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya adalah hasil yang berhubungan dengan corporate image untuk market leader, terutama per kategorinya. Sekali lagi, lihat saja. Ternyata di tahun 2020, para leader ini, di tengah-tengah pandemi, memang betul
secara financial kinerjanya turun, tetapi indeks mereka naik. Maka kita lihat sekali pada saat krisis atau pandemi seperti ini, winner tetap menjadi winner, mereka justru malah bisa lebih kuat lagi di industri otomotif misalnya, di retail, di consumer good, di finance dan perbankan. Ternyata para leader ini kan, sebagian punya indeks yang lebih naik lagi. Satu hal saja adalah di telecommunication ya. Kita tahu dunia telco terutama banyak sekali pesaingnya, terutama dalam hal teknologi digital. Hal tidak mengherankan, posisi leader juga tidak mudah ya, karena mereka diserang bukan dari kompetitor yang satu kategori, tapi ternyata kompetitornya adalah juga dari kategori industri lain, terutama dalam hal ini adalah industri digital. Kemudian di slide berikutnya Bapak sekalian, kita lihat dari tahun ke tahun antara 19 sampai 20 relatif indeks kita hampir sama ya. Kalau di 2017, 18, 19 mengalami cukup kenaikan, tapi di 2020 ini relatif sama dengan 2019. Itu saja yang mau saya sharingkan untuk hasil survei. Mari kita lihat beberapa slide berikut ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, tentu mulai ke depan, intensitas yang berhubungan dengan digital, dalam hal ini saya ambil terutama social media, ini benar-benar harus difokuskan bagaimana membangun corporate image. Untuk corporate image supaya tetap bagus, kita perlu manage visibility ya, tetap harus eksis. Makanya konten menjadi sangat penting, entah Instagramnya, entah Facebooknya, entah YouTube-nya, dan juga website-nya, tentu harus di-manage dengan bagus. Dan kemudian, terutama di tengah-tengah krisis seperti pandemi ini, usahakan supaya kita bisa mendapatkan real-time information service. Ya. Ini sangat penting sekali supaya kita bisa mendapatkan action yang sangat cepat, kita bisa merespon cepat, jangan sampai social media, terutama hal yang negatif, kemudian menyebar, dan biasanya kalau terlambat akan lebih sulit buat kita untuk mengcover atau menetralkan. Dan kemudian kita juga harus melihat juga social media, kita anggap saja sebagai bagian daripada social as a service. Kita mengkomunikasikan, kita menginformasikan, kita memberikan bantuan dan segala macam. Jadi kita bisa padukan antara social media dan benar-benar dengan aksi sosial kita. Corporate social responsibility, kita padukan dengan social media. Dan saya berharap itu menjadi salah satu remedi yang sangat bagus, membuat corporate image kita tetap eksis, terutama selama pandemi. Nah, Bapak sekalian, saya akan akhiri dengan beberapa slide berikut ini. Nah, di slide berikut ini Bapak sekalian, kita lihat secara umum, mungkin tidak semuanya bisa apply untuk setiap perusahaan, tapi ini beberapa choice yang baik yang menjadi checklist kita. Dan di tengah-tengah pandemi yang sudah berlangsung 6 bulan, kira-kira apa saja yang akan kita lakukan? Ya, beberapa ide strategi besarnya. Dan nomor satu, terutama di tengah pandemi seperti ini adalah give back. Ya. Jadi kita bisa memberikan kepada stakeholder kita, kepada customer, sudah pasti di tengah-tengah situasi seperti ini justru ada kesempatan. Salah satu tren yang besar sudah pasti digital, social media tidak bisa kita harus fokus dan kita harus semakin intensif, kita harus memperkuat tim, kita membutuhkan leader yang punya mindset yang baru, melakukan transformasi digital, mengajak timnya untuk kemudian mengkomunikasikan corporate image. Mereka melihat social media salah satu komunikasi sosial yang baik, tapi semuanya itu bisa terjadi kalau punya konten yang baik, punya strategi yang baik, dan kemudian akhirnya dikomunikasikan. Jadi sekali lagi, harus ada balance antara communication dengan behavior. Apa yang menjadi corporate action daripada perusahaan itu sendiri. Mari kita sambut Bapak Fit Jong Tius, Presiden Director Kalbe Pharma. Memang kalau berbicara corporate image, ini adalah suatu perjalanan yang panjang. Dengan topik yang ini, managing corporate image khususnya di masa pandemi ini menjadi sangat penting. Jadi kita akan lihat, saya coba gambarkan sedikit di situ, bagaimana beberapa poin di sini ya. Kalau ini adalah tadi radar kami, radar dari image kita, itu menghasilkan yang namanya loyal customer. Itu sudah pasti. Ya, base-nya meningkat, kami track terus. Ya, karena kami ingin mencarikan yang namanya, mungkin di istilah yang sering dipakai adalah lifetime loyal customer. Itu juga kita ukur. Ya, kolaborasi opportunity tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Handi sudah share, yang benar sekali ya. Dengan makin sering kita melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya,
opportunity tidak pernah berhenti. Ya, contoh misalnya hari ini baru kami rilis satu berita ke pasar modal bahwa kami pertama kali kita bersama-sama kolaborasi dengan perusahaan India untuk menyediakan obat untuk COVID. Itu Remdesivir, yaitu pertama kali ada di Indonesia. Mulai besok itu sudah bisa disiapkan untuk pasien-pasien COVID. Ini satu contoh bagaimana opportunity sepertinya tersedia gitu ya, dengan adanya corporate image maupun reputation yang baik. Kalau digital footprint jangan ngomongin lagi deh. Ya, ini sudah tadi sebutkan benar-benar mengconfirm sharing Pak Handi, itu pertumbuhannya pasti di atas 50%. Ya, dengan kita transformasi digital semua itu naik ya. Lebih dari itu ya. Kalau produk-produk misalnya yang active user misalnya itu sudah di atas 100% pertumbuhan. External recognition itu secara rutin muncul ya dan bertambah terus. Kalau bicara attractiveness untuk talent, new talent, itu juga sama. Ya, cuma mungkin pada saat situasi yang uncertainty ini, memang new hiring agak terbatas. Ya, karena memang kami tidak lay off, tapi kami meningkatkan produktivitas internal. Nah, kalau bicara margin, ini definitely shareholder value naik, Bapak Ibu. Ini saya coba gambarkan harga saham, karena Kalbe, mungkin Bapak Ibu juga pemegang saham Kalbe ya, saya tidak tahu. Karena itu adalah publik, sudah mewakili 44% itu adalah masyarakat, dan ini adalah V-shape, Bapak Ibu. Bagaimana pada saat COVID-nya muncul, tapi karena mereka tahu bahwa kita melakukan banyak hal yang positif, apakah itu vaksin, apakah itu vitamin, herbal, uji klinik, medical device, yang semua relate kepada COVID, PCR, rapid test, semuanya ada, itu langsung terjadi recovery yang cepat. Sehingga tadi mendukung bahwa memang apa yang diukur oleh Pak Handi di dalam corporate image ini benar-benar menjadi hal yang sangat real. Nah, saya akhiri dengan slide ini. Memang betul ya, Warren Buffett ini satu contoh yang luar biasa, ahli yang luar biasa ini. Memang ini saya bilang continuous implementation. Ini satu hal yang kita siapkan di sini karena kenapa? Kembali lagi, ini hanya contoh bahwa it takes 20 years ya to build reputation or company image, tapi 5 minutes untuk menghancurkannya gitu kalau kita tidak jaga dengan baik, kalau kita tidak jaga dengan yang berbeda. Demikian Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini bisa membantu atau menambah sharing ini kepada Bapak Ibu semua. Mari kita sambut Bapak Arya Damar, Presiden Direktur Lintas Arta. Terima kasih juga untuk Frontier Group untuk mengundang saya untuk bicara soal corporate image, soal Lintas Arta. Kami ingin memperkenalkan apa itu Lintas Arta. Lintas Arta itu adalah perusahaan yang melayani perusahaan. Jadi artinya kita berbisnis hanya untuk B2B. Pak Wijong dari Kalbe itu berbisnis untuk retail. Jadi jangkauannya luas nih. Kami itu hanya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi Lintas Arta itu berdiri tahun 88. Awalnya kita dikenal sebagai penyedia telekomunikasi data. Jadi yang menghubungkan kantor pusat dengan cabang sehingga komputernya bisa terhubung baik melalui sarana fiber optik maupun sarana satelit. Di Indonesia kami itu ada di 88 kota. Jadi kita punya kantor perwakilan, kantor operasional supaya mendekatkan kepada pelanggan agar operasional kalau ada gangguan telekomunikasi itu kita bisa cepat melayani pelanggan di sana. Lintas Arta ini 72% sahamnya dimiliki oleh Indosat dan 28% kebanyakan dimiliki oleh industri finansial. Kita udah 32 tahun, kami punya 2 anak perusahaan juga, dan kami konsentrasi ke seluruhnya adalah ke 2.400 segmen perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Jadi awalnya kita hanya melayani telekomunikasi data, cuman begitu berkembang dan kita juga menyadari bahwa IT begitu berkembang. Akhirnya Lintas Arta tidak hanya melayani telekomunikasi data, tapi kami berkembang ke sisi yang satunya lagi adalah IT services. Jadi kami juga melayani untuk data center, ada cloud services, dan akhirnya
sekarang kita tumbuh menjadi perusahaan solusi, jadi solution company, di mana kita mencoba memberikan solusi-solusi kepada para pelanggan kita, yaitu perusahaan-perusahaan, untuk bisa menggunakan solusi kita sehingga bisa mendapat cara yang lebih efisien dan efektif dalam mereka berbisnis gitu. Jadi inilah Lintas Harta. Nah, hari ini kebetulan ininya adalah mengenai pandemi. Jadi memang kita dipaksa untuk berubah gitu. Ya, saya bersyukur di sektor telekomunikasi. Jadi tadi bicara corporate image adalah bagaimana menjaga ini sehingga kita bisa membantu secara nasional bahwa perubahan ini untuk semua membaik. Jadi kalau bicara managing corporate image yang tadi Pak Andi sampaikan gitu ya. Jadi managing corporate ini bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Corporate image itu jangan dibayangkan bahwa dengan marketing saja perusahaan itu menjadi dikenal dengan baik. Gitu. Corporate image itulah bagian dari hidupnya Lintas, bagaimana memberikan kualitas yang bagus pada pelanggan, sehingga dua-duanya ke kiri kanan menurut kita tetap jangka panjang akan bikin profitability dan growth. Dan kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Luar biasa sekali ya, dan tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Handi Irawan selaku CEO Frontier Group. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fijong Tiu selaku Presiden Direktur dari Kalbe Pharma. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur dari Lintas Harta.